We close it. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari siapa ya? Mas Tarnedi. Ada pada akuntansi SKPD. Ya. Oke, gini Mas Tarnedi ya. Mungkin masih kurang ini ya, penjelasan di buku itu memang sepertinya belum clear ya. Jadi penyusutan retroaktif itu dilakukan pada saat pertama kali Pemda atau SKPD melakukan atau menerapkan akuntansi basis akrual. Nah, kalau secara peraturan cut off dari penyusunan laporan keuangan berbasis akrual adalah 1 Januari 2015. Nah, sebelum tahun 2015, Pemda melakukan atau membuat laporan keuangan berdasarkan basis kas menuju akrual ya, atau CTA, cash toward accrual. Sampai situ ya titik poinnya untuk menjawab pertanyaan Mas Tarnedi. Nah, ketika Pemda tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya melakukan pelaporan akuntansi, itu mereka ada yang melakukan penyusutan, ada yang tidak. Karena penyusutan waktu itu tidak diwajibkan. Dan bahkan mungkin ada Pemda yang melakukan penyusutan sebagian asetnya saja, aset yang lain tidak dilakukan penyusutan. Nah, ketika tahun 2015, artinya itu ada perubahan kebijakan sehingga perlu ada penyesuaian. Jadi aset-aset yang sebelumnya tidak disusutkan 1 Januari 2015 itu harus sudah mulai disusutkan. Nah, jadi penyusutan cut off per 1 Januari 2015 ke belakang itu disebut dengan penyusutan retroaktif ya. Karena dia menghitung mulai dari perolehan sampai dengan 1 Januari 2015. Katakanlah Pemda punya aset apa? Mobil gitu ya. Mobil dibeli tahun 2010. Nah, ketika tahun 2015 berarti dia harus disusutkan selama 5 tahun. Nah, itu disebut dengan penyusutan retroaktif. Misalnya nilai perolehannya itu 100 juta. Masa manfaat 10 tahun katakanlah. Tadi 2010 ya, masa manfaat 10 tahun. Artinya sampai tahun 2015 itu mereka sudah 5 tahun berjalan. Harusnya penyusutannya sudah 5 kali ya, 5 tahun. Tetapi karena sebelum tahun 2015 itu belum ada kewajiban menyusutkan, si Pemda itu tidak melakukan penyusutan terhadap mobil tersebut. Sehingga ketika 1 Januari 2015 itu harus mulai disusutkan. Nah, penyusutan pertama di tahun itu disebut retroaktif. Jadi kalau kita hitung tadi 100 juta, masa manfaat 10 tahun, artinya setiap tahun itu harus disusutkan sebesar berapa? 10 juta ya. Jadi kalau 2010 sampai 2015 berarti itu akan disusutkan selama 5 kali. Nah, ini ada 2 pemisahan juga. Jadi ketika 1 Januari 2015 laporan akuntansi tahun 2014 itu belum diaudit ya, belum close. Artinya masih akan tahap penyusunan. Sehingga ada 2 perlakuan yang berbeda untuk
jumlah yang disusutkan. Maksudnya dia akan masuk mana? Misal gini, dari 2010 sampai dengan 2014 atau akhir 2013 ya, 31 Desember 2013 itu penyusutan di kredit, akumulasi penyusutan di kredit, debitnya adalah ekuitas ya. Kenapa di ke ekuitas? Kalau secara normal beban penyusutan, akumulasi di kredit, beban penyusutan di debit. Karena tahun 2013 ke sini Tes. laporan keuangannya sudah dibuat Tes 1 2 3. dan beban penyusutan sudah ditutup di defisit defisit LO, surplus defisit LO sudah ditutup ke Tes 1 2 3. atas, maka ketika ada penyesuaian itu langsung dari Tes 1 2 3. akumulasi penyusutan di kredit langsung di debit ke ekuitas. Gitu ya. 1 2 Jadi 3. 2010 sampai 2013 penjurnalan untuk penyusutan retroaktifnya adalah ekuitas di debit, akumulasi penyusutan di kredit sebesar berapa? 10, 11, 12, 3 tahun ya. Berarti 40 juta. Kemudian penyusutan di 2014 itu penyusutan yang normal. Jadi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 10 juta. Jadi total penyusutan per 1 Januari 2015 itu adalah 50 juta. Betul ya, 2000 katakanlah kita belinya 1 Januari 2010 ya. 10, 11, 12, 13, 14. Ya udah 5 tahun ya. Ya gitu ya untuk menghitungnya itu Mas Tarnedi ya. Izin Jadi, Pak, ada yang masih di waiting list. Oh ya betul. Terima kasih Pak. Jadi retroaktif itu ditetapkannya waktu itu ya, tahun 2015. Kalau sekarang itu sudah normal. Jadi Pemprov SKPD tidak lagi melakukan retroaktif. Artinya ketika ada pembelian aset di tahun 2020 sekarang misalnya, itu tidak lagi dia retroaktif ke belakang karena dia kan perolehannya udah sekarang ya. Sebelumnya kan nggak beli gitu kan. Sebelumnya belum punya gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu disusutkan sebelum beli. Itu Mas Tarnedi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau ada lanjutan Mas Tarnedi? Udah ada Mas Tarnedi ya? Izin Pak, saya baru masuk banget Pak. Oh, baru masuk ya? Iya, tapi nanti saya lihat rekamannya aja Pak. Makasih Pak. Oke. Ini direkam ya? Iya Pak. Iya. Soalnya saya nggak rekam. Oke. Siap Pak, nanti. Pertanyaan kedua dari pertanyaan kedua itu dari Mas Fadila ya, Mas Fadila Azam. Penghapusan aset tetap ini ya. Apa saja kategori atau kriteria yang dapat buat aset tetap tersebut menjadi dihapuskan, mengingat aset tetap beragam jenisnya. Jadi gini Mas Fadila ya. Jadi kalau kriterianya sendiri dia mungkin ada di aturan terkait dengan pengelolaan BMD ya atau BMN ya. Saya juga lupa tuh ya nomor berapa ya tentang itu. Tapi pada prinsipnya aset-aset itu yang sudah tidak beroperasi lagi, tidak digunakan dalam operasional pemerintah Pemda gitu ya. Itu sebaiknya dia dikeluarkan dari aset tetap. Misalnya ada mobil atau komputer dan sebagainya. Kalau komputer ya, misalnya komputer itu kan tingkat keusangannya cepat ya. Komputer aja lah gitu ya. Berarti komputer itu awalnya dibeli tahun 2015. Nah, itu canggih misalnya ya. Komputernya masih canggih tahun itu. Tapi setelah tahun 2019 ke sini kecanggihannya masih kalah gitu kan, dan itu tidak bisa membuat tidak bisa mengejar kebutuhan instansinya dalam melakukan tugasnya. Misalnya
katakanlah SKPD-nya ada SKPD informasi ya, apa Kominfo lah ya, Kominfo yang betul-betul perlu dengan teknologi yang super update katakanlah. Berarti yang tahun sebelumnya itu sudah nggak update, dianggapnya usang gitu, karena itu bisa bisa dihapuskan. Tapi penghapusan itu tergantung dari kebijakan Pemdanya sendiri, gitu ya Mas Fadila ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya intinya itu ya. Kemudian di pertanyaan ketiga itu Das Fajar ya. Sorry ya, ini lagi rapat juga sambil rapat. Ketersediaan menggunakan metode periodik pada setiap akhir tahun dilakukan penyesuaian dengan stok opnam. Apabila persediaan terjadi kerusakan atau persediaannya hilang, apa bisa diperlakukan sebagai beban atau diperlakukan sebagai kerugian. Nah, ini sebenarnya salah satu kelemahan dari metode periodik seperti itu Mas Fajar ya. Jadi ketika ada yang hilang, ada yang rusak itu tidak tercapture di laporan keuangan gitu kan. Karena kita ketika melakukan penyesuaian akhir persediaan itu hanya dilakukan dengan melakukan stok opnam, berapa yang ada saat itu. Artinya ada itu memang benar-benar masih bisa digunakan. Misalnya ATK, kertas lah gitu ya. Kertas yang masih utuh yang bisa kita pakai, itulah yang bisa dihitung. Tapi kalau misalnya kertasnya sudah usang, misalkan pernah ada kebanjiran gitu kan, kertas yang paling bawah pasti sudah rusak. Nah itu biasanya kan tidak bisa digunakan dan itu akan dikeluarkan. Nah untuk di metode periodik, hal-hal yang seperti itu akan tidak tercapture gitu kan di dalam laporan keuangan, sehingga ketika kita melakukan penyesuaian ya semua kita bebankan gitu kan sebagai biaya operasional. Dan yang kita tahu juga bahwa pemerintah itu kan tidak pernah mengakui adanya kerugian, intinya gitu ya. Jadi kita langsung bebankan semuanya. Beda lagi kalau dengan perpetual itu pasti akan ada kelihatan tuh ya, berapa yang dipakai, berapa yang dibeli, berapa yang akhir, stok opnam misalnya. Itu pasti ada kelihatan tuh. Kalau misalkan hilang, di catatan akuntansinya kan berarti berbeda dengan yang ada di stok opnam. Nah itu harus ada treatment khusus ya, itu di BMD ya. Itu mungkin dicatat sebagai bebannya atau dicatat sebagai defisit. Nah, tapi biasanya sih langsung dibebankan ya sebagai beban operasional. Tapi catatan itu perlu dijelaskan nanti di catatan laporan keuangan. Nah, biasanya auditor juga nanya gitu kan, ada selisihnya ini kenapa, kemana misalkan. Kalau selama masih bisa dijelaskan, it's okay. Gitu. Misalnya ini karena hilang karena hujan, karena dimakan rayap dan sebagainya. Tapi kalau misalkan hilang tanpa bekas, berarti pengelola barangnya akan dikenakan TGR gitu kan. Itu arahnya ke sana nanti ya. Makanya perpetual itu istilahnya kalau menurut saya itu akan lebih sistemnya itu melindungi aset gitu kan. Jadi aset itu tidak akan hilang begitu saja. Gitu Mas Fajar ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Ini Izin Pak, masih ada yang di waiting list Pak. Masih ada yang di waiting list, mohon izin. Sudah saya admit. Siap, makasih Pak. Pasti kurang satu orang masuk ya. Nah sekarang dari Mbak Mega. Kalau SKPD membeli persediaan UP, penjualannya pada saat transaksi atau saat sudah ada SPJ. Ini Mbak ya. Jadi pencatatan akuntansi itu idealnya ya, untuk pencatatan beban atau yang sifatnya LO lah ya, itu dicatat saat ada SPP, idealnya gitu ya, atau BAST. Misalnya kalau kita beli komputer berarti setelah ada BAST itu dicatat, karena disitulah cut off dari serah terima hak dan kewajiban ya.
hak kepemilikan komputer kan sudah beralih saat ada BAST ya, dari vendor ke pemerintah. Namun untuk akuntansi kan dia harus ada berproses, berarti dia harus ada pembebanan dulu, pembebanan di SPP gitu kan. Nah, kemudian untuk bebannya dicatat saat itu ya, entah saat BAST, entah saat SPP, atau entah saat SPM. Itu secara teori dimungkinkan di 3 titik itu. Kemudian untuk belanjanya, dia akan dicatat saat SP2D ya, karena belanja dia kan basis kas ya. Basis kas berarti dokumennya adalah SP2D, surat permintaan pencairan dana gitu kan. Nah, tetapi itu nanti kembali lagi ke masalah kebijakan akuntansi di Pemda akan seperti apa. Apakah dipilih waktu BAST untuk mencatat bebannya atau saat SPP atau saat SPM. Nah, itu nanti kebijakan akuntansinya yang akan memilih ya. Tapi secara teori ketiga-tiganya diperbolehkan gitu kan, dimungkinkan ya. Dan biasanya untuk SPP sampai SP2D itu kan waktunya tidak lama ya, mungkin selisihnya ya 1 bulanan gitu kan. Meskipun misalkan untuk simplifikasi bisa saja si Pemda itu mengambil kebijakan bahwa pencatatan akuntansinya akan disamakan saat input SPP misalnya gitu ya. Saat input SPP oleh bendahara itu semuanya akan terposting baik di LO maupun di di belanja ya, di jurnal anggaran. Atau bisa jadi treatmentnya adalah setelah SP2D gitu kan. Gitu ya Mbak Mega ya. Jadi semuanya dimungkinkan tergantung dari sistem akuntansi atau kebijakan akuntansi yang ada di Pemda. Itu Mbak Mega. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Izin konfirmasi Pak. Silakan Mas Ya Agung. Pak, saya atas nama Agung Pak. Terkait pertanyaannya Ari tadi, mungkin buat kami semua biar tidak terjadi kesalahpahaman. Intinya saat kita nanti mengerjakan soal, ketika ada pembayaran menggunakan UP, belum SP2D Pak. Misalnya di situ hanya bunyi jurnalnya adalah pembayaran menggunakan UP. Di situ kita perlu menjurnal finansial atau tidak Pak? Terima kasih. Pembayaran menggunakan UP gitu ya. Pokoknya udah SPJ intinya gitu ya. Belum Biasanya ada kata-kata SP2D Pak. Biasanya SP2D di SPJ. tanggal setelahnya itu seperti itu. Biasanya ada, kalau ada dua biasanya seperti itu, misalkan tanggal 1 Maret di SPJ kan untuk belanja ini melalui UP gitu ya. SPJ ya. Kemudian tanggal 5 berikutnya SP2D cair untuk SPP tanggal sekian gitu kan, 1 Maret. Ya, Pak. Nah, kalau begitu berarti ketika SPP-nya itu sudah dibebankan ya. Di tanggal 1 tadi maksudnya, Pak? Dibebankan. Artinya untuk pencatatan finansialnya berdasarkan SPP yang diterbitkan gitu kan. Sementara kalau RKPD pada bendahara, kas di bendahara. Untuk belanjanya itu berbarengan dengan pencatatan bebannya tadi gitu ya. Yang di SPJ. Itu Mas Agung ya. Oh, berarti Pak, untuk yang belanja pada estimasi perubahan sal itu di tanggal 1 Maret atau di SP2 DUP-nya, Pak?
biasanya sih di 1 Maretnya, tapi kita sih nggak ini nanti ya. Biasanya di SP2D itu hanya mencatat jurnal untuk revolvingnya saja. Untuk belanja dan bebannya dicatat saat SPJ-nya. Siap Pak, berarti di tanggal 1 Maret ada 2 jurnal yaitu finansial dan anggaran, dan di tanggal setelahnya saat SP2DUP kita hanya itu, apakah maksudnya revolving itu kas terhadap RK PPKD atau seperti apa Pak? Apanya? Yang SP2DUP, saat SP2DUP itu jurnal yang kita perlukan itu apakah semacam penggantian UP kas pada RK PPKD atau seperti apa maksudnya Pak? Oh ya, itu aja. Jadi kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD, itu aja Mas. Siap Pak, terima kasih Pak konfirmasinya. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ini tadi Mbak Mega Hari ya. Saya lebih suka panggil Mbak Mega. Sekarang Mas Nur Irwansyah ya. Renovasi aset tetap apakah harus memenuhi kedua syarat atau salah satu saja? Untuk syarat pertama, apabila tidak memenuhi minimal kapitalisasi, apakah dikategorikan pemeliharaan? Nah, untuk renovasi tentu kita harus punya 2 kriteria ya. Satu, nilai kapitalisasinya di atas minimal. Kedua, dia harus bisa menambah nambah masa manfaat, menambah kapasitas dan sebagainya, itu ya untuk aset tetap. Kalau misalkan kedua kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka itu akan dicatat sebagai beban atau belanja pemeliharaan. Gitu Mas Nur ya. Mas Nur udah masuk ya? Oke. Siap, Ada ya, yang lain Mas Nur? Sudah jelas ya? Sudah Pak. Oke. Sekarang pertanyaan Mas Risanto ya, pertanyaan ke-6. Terakhir ini ya. Oh, masih ada yang di bawah ya. 6. Apakah memungkinkan menganggarkan asuransi kepada aset tetap untuk bangunan atau kendaraan? Atau itu risiko bagi pemegang aset ya. Nah, pemahaman saya sampai saat ini asuransi itu belum diizinkan ya. Misalkan pejabat dapat mobil dinas. Nah, itu asuransinya belum dibikin asuransi gitu ya. Jadi memang resikonya ditanggung oleh oleh pemegang asetnya. Dia boleh saja mengasuransikan sendiri karena ada beberapa tuh ya pejabat juga yang seperti itu, dia dapat mobil dinas karena memang nggak diproteksi dengan asuransi sehingga dia mengasuransikan sendiri daripada resiko berat gitu kan dia. Misalkan resiko kerusakan, resiko kehilangan gitu kan. Itu memang udah ada beberapa kasus. Soalnya nanti pada akhirnya ketika misalkan aset tersebut rusak atau hilang, si pejabat tersebut akan kena TGR ya. Itu Mas Risanto ya. Siap, terima kasih Pak. Oke. Ini kita ada 10 menit lagi ya. Nanti kalau misalkan sendiri mohon maaf. Ada satu pertanyaan lagi. Dari Mas siapa ini? Saya baca dulu ya. Mas Maher. Terkait penyerahan aset tetap. Mencatat transaksi PPKD. Pada saat penyerahan aset tetap dari SKPD ke PPKD, maka pencatatan oleh SKPD yaitu akumulasi penyusutan PPKD, RK PPKD, aset tetap, kredit. Apakah memang benar untuk pencatatan pada PPKD yaitu aset lainnya, RK SKPD, kredit? Mengapa pada PPKD mencatat penerimaan aset tetap sebagai aset lainnya? Jadi pada prinsipnya gini Mas Maher ya, saya juga belum menyimak lebih baik. Tapi pada prinsipnya ketika ada transfer aset antar SKPD, transfer aset itu dia nggak ini ya, istilahnya apa ya?
aset itu kan bukan ini ya, aset itu bukan kas ya. Jadi dia tidak memperhatikan SKPD atau PPKD ya, karena transfer aset ya. Nah, ketika ada transfer aset dari SKPDA ke SKPDB, itu akan dicatat di dua instansi tersebut. Dari instansi A yang mengeluarkan berarti dia harus menghapuskan dari neracanya. Jurnalnya adalah membalik akumulasi penyusutannya di debit dan mengkredit asetnya. Nah, karena kan aset dan akumulasi kan itu jadi hilang ya. Jadi tinggal dibalik aja. Misalnya nilai perolehan mobil, katakan mobil ya yang di ini ya, mobil yang ditransfer. Katakanlah 100 juta, akumulasinya udah 60 juta. Jadi akumulasi penyusutannya 60 juta, mobilnya dikredit 100 juta. Sehingga masih ada selisih kan, belum balance sebesar 40 juta misal. Nah 40 jutanya ini dia akan dicatat sebagai ekuitas ya, ekuitas di debit sebesar 40 juta. Itu di SKPDB ya. Kemudian di SKPDA, kemudian di SKPDB sebagai penerima dia akan mencatat nilai perolehan aset. Jadi aset di sebesar 100.000, kemudian di kredit itu akumulasi penyusutannya sebesar 60 juta ya. Tadi 100 juta, 60 juta. Sehingga ada selisih diakui sebagai ekuitas sebesar berapa? 40 juta ya. Nah, ekuitas di situ ya. Itu dari pencatatan SKPD. Jadi dihilangkan di SKPD 1, dimunculkan di SKPD 2. Ketika dikonsolidasi, ekuitas tadi yang di SKPDA di debit itu akan tereliminasi oleh ekuitas yang ada di SKPDB gitu kan. Itu reciprocal count-nya seperti itu. Itu Mas Maher. Kalau untuk jurnalnya ini saya belum memahami juga ya. Saya belum. Ini adanya di mana Mas Maher? Itu tadi saya cari di referensi lain Pak. Tadi Bapak kasih contoh antar SKPD ya Pak? Karena PPKD pun ketika kita membahas terkait aset itu SKPD juga dia ininya, statusnya gitu ya. Dia PPKD itu karena dia sebagai pengelola keuangan saja dari sisi pengelola keuangan. Berarti pada waktu penerimaan aset tetap dari SKPD itu si PPKD tetap mencatat di debit ekuitas gitu Pak? Ya Mas. Berarti penerimaan aset tetap itu dianggap ekuitas sama si PPKD ya Pak? Ekuitasnya. Karena kan kalau RK SKPD di si PPKD dia statusnya kan sebagai aset kan, bukan sebagai ekuitas. Nah, itu Mas Maher. Siap Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain silakan. Kita mau buka sesi berikutnya, ada kita cukupan sampai di sini. Atau nanti kita coba dibuka sesi berikutnya ya. Kita break berapa lama gitu. Nanti saya akan jelaskan materi, siapa tahu ada yang malu-malu nanya tapi nggak paham gitu ya. Ada nggak yang gitu ya? Mudah-mudahan sih nggak ada. Tapi yang nanya kayaknya itu aja sih. Mas Maher, Mbak Ari, Mas Agung, Mas Risanto, yang lain silent. Nah, mudah-mudahan sih yang lain juga udah paham ya. Harapannya gitu. Karena interaksi kita hanya sebatas online. Jadi saya tidak bisa random nanya satu-satu gitu ya. Soalnya kita berkejaran dengan waktu. Ternyata online ini waktunya banyak tersita dari sisi teknis gitu. Ini saya harus bikin laporan ke BAK dan sebagainya, kadang terkendala laptopnya yang lelet gitu. Gitu ya, kita break dulu mulai jam berapa? Sekarang jam 11:30.
menit dari sekarang. Nanggung ya. Apa mau isoma dulu? Jadi jam 12.20 kita mulai. Gitu aja ya. Setuju? Pada Siap, kami mengikuti arahan Bapak saja, Pak. Siap. Oke, kita isoma aja dulu ya jam 12.20 lah ya, biar bisa kita isoma, makan, sholat. Yang sholat istirahat, yang enggak sholat enggak apa-apa. Ya, jam 12.20 kita coba zoom lagi dengan paparan yang saya sudah share di GCR ya. Untuk sesi ini kita cukup dulu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Saya end dulu ya. Siap. Terima kasih, Pak. Ganggu teknis. Saya nggak buka video dan nggak share screen ya, karena nggak kuat sepertinya sinyal dan laptopnya. Jadi mohon dibuka materi yang sudah saya share di GRC ya, GCR. Nanti kita akan coba bahas itu. Mudah-mudahan melengkapi tadi pertanyaan dari beberapa orang ya, 6-7 orang. Sudah ya? Bentar, saya buka dulu. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan akuntansi SKPD ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa belanja itu konsekuensinya akan terjadi output barang atau jasa ya. Jasa, beban atau aset ya. Jadi kalau belanja pegawai misalnya itu konsekuensinya dengan beban ya, dengan jasa. Kemudian kalau barang itu konsekuensinya akan terjadi outputnya adalah persediaan. Persediaan tergantung jenisnya nanti ya, bermacam-macam apa yang dibeli. Kemudian untuk belanja modal konsekuensi outputnya adalah aset tetap ya, atau aset lainnya selain persediaan, tergantung dari jenis belanjanya apa. Selanjutnya yang belanja hibah izin, Pak. itu juga konsekuensi. Izin Pak Didin, masih ada yang di waiting list, Pak. Oke, Siap, sudah. terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang belanja hibah konsekuensinya salah satunya adalah persediaan. Itu kalau hibahnya tidak langsung diberikan. Hibahnya setelah mendapat asetnya disimpan dulu beberapa saat gitu kan. Terutama kalau disimpan lewat dari tanggal neraca gitu kan. Itu bisa jadi persediaan. Nah, kemudian persediaan ini ada beberapa klasifikasi ya. Yang pertama adalah barang atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah, kegiatan sehari-hari. Ini banyak macamnya ya. Ada ATK, ada apa lagi? Alat tulis, ATK alat tulis ya. Mungkin juga ada obat-obatan. Mungkin kalau tentara itu ada peluru, ada pokoknya banyak ya jenisnya. Nanti bisa teman-teman bisa contohnya ada nanti di bawah ya.
Kedua adalah bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Misalnya ada instansi yang memproduksi sesuatu ya, atau misalnya membangun sendiri gitu kan. Nah itu ada bahan mentahnya, itu barang materialnya, raw materialnya itu bisa dimasukkan ke dalam persediaan. Kemudian yang ketiga adalah barang dalam proses produksi ya, work in process. Kalau tadi itu adalah raw material, kemudian working prosesnya. Dan yang terakhir barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan. Misalnya ketika mau hibah, belanja dulu barangnya, sudah dapat barangnya, tidak langsung diberikan ke penerima hibah, tetapi misalnya ada disimpan di gudang dulu sampai beberapa saat, dan kalau misalkan melewat tanggal neraca itu bisa jadi persediaan. Kalau menggunakan basis perpetual ya. Itu beberapa klasifikasi. Ini contoh-contohnya ya, kalau menurut BAS-nya itu persediaan bahan pakai habis, contohnya ya persediaan alat tulis kantor, persediaan dokumen, persediaan alat listrik dan elektronik, persediaan perangko material, persediaan peralatan kebersihan, persediaan bahan bakar minyak, tabung, tabung. Kemudian kalau persediaan bahan atau material misalnya bahan baku bangunan, bahan atau bibit tanaman, bibit ternak, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan pangan pokok. Jadi persediaan juga itu ada yang dalam bentuk bahan dan tanaman. Kalau misalkan Kementerian Pertanian, jadi persediaannya itu adalah bibit ikan atau bibit tanaman gitu kan yang akan diberikan kepada masyarakat, atau bibit tanaman yang jadi objek penelitian, bisa jadi seperti itu ya. Kalau misalkan Kementerian Perikanan dan Kelautan bisa jadi persediaannya itu bibit ikan dan sebagainya. Jadi yang masih sifatnya bergerak juga bisa tergolong ke dalam persediaan, karena dimaksudkan dia itu akan diberikan ke orang lain atau ke masyarakat ya. Dan ada juga persediaan barang lainnya, misalnya persediaan yang akan diberikan kepada pihak ketiga, tadi udah ya. Kemudian pengakuannya itu kalau ada potensi manfaatnya baru dia diakui sebagai persediaan. Kalau nggak ada potensinya ya nggak usah diakui. Misalnya apa yang nggak ada potensinya? Ya kertas rusak, kertas nggak bermanfaat lagi gitu kan, kertas kena hujan dan sebagainya, itu bisa kita keluarkan dari persediaan, tidak diakui ke dalam persediaan. Kemudian diterima atau hak pemilikannya, penguasaannya berpindah gitu kan, yaitu tentunya dari pembelian atau pemberian. Kemudian cara mencatat persediaan itu ada dua ya, pendekatan aset dan pendekatan beban. Kalau pendekatan aset ketika membeli itu kita akan mencatatnya sebagai persediaan. Ketika di pendekatannya beban, maka kita akan mencatatnya beban persediaan. Nah, itu nanti ketika menjawab soal harus konsisten ya. Tapi harusnya enggak beda-beda sih. Harapan saya ketika mengerjakan itu satu metode aja gitu kan, biar tidak salah mengoreksi. Tapi tergantung nanti dari itunya ya, dari perintah soalnya. Paham ya? Kalau pendekatan ini, karena ini sebenarnya di akuntansi komersial juga ada ya. Nah, kemudian pengukuran pencatatan itu kalau persediaan diperoleh dengan cara membeli atau itu tentu dia akan
dicatat seharga nilai belinya atau biaya perolehannya. Nilai barangnya ditambah dengan biaya-biayanya. Kalau sekarang kan mungkin beli online gitu kan, dia dengan ongkirnya. Atau misalkan dibeli oleh dibeli dengan dikirim dibeli oleh OB lah gitu ya. Ada ongkos OB-nya, yaitu idealnya juga termasuk di dalam nilai perolehannya. Kalau ongkos OB-nya itu bisa didokumentasi. Ya. Tapi biasanya kalau OB susah ya. Kemudian persediaan yang ya. Masih ada yang belum di ACC, Pak. Oh, ada ya, oke. Ada 4 orang ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, langsung. Kemudian persediaan yang diproduksi itu biaya nilainya diakuinya atau diukurnya dengan biaya standar. Mungkin teman-teman juga sudah belajar cost accounting ya. Itu di dalam cost accounting kita mengenal beberapa komponen biaya, misalnya biaya raw material, kemudian biaya pegawai, tenaga kerja ya, dan overhead-nya. Jadi 3 unsur biaya itu disebut dengan biaya standarnya. Itu berapa nanti dijumlahkan. Pokoknya intinya adalah berapa sih harga produksi dari satu barang, itulah yang akan menjadi nilai dari persediaan yang ada di dalam neraca. Yang ketiga, itu jika persediaan diperoleh dengan cara lainnya. Misalnya hibah gitu kan, pemerintah daerah mendapatkan hibah dari BPD berupa mobil ambulan misalnya gitu kan untuk membantu puskesmasnya, itu harus dicatat secara nilai wajarnya. Itu kita kan bisa lihat mobil itu mobil baru atau mobil bekas gitu kan. Nah, nilainya bisa saja itu dilihat dari BAST-nya. Kalau misalkan nilainya tertera ada, itu lebih gampang kita mengklaimnya ini nilainya sekian karena BAST-nya udah disebutkan demikian. Kalau misalnya belum ada, berarti kita cari nilai pasarnya mobil yang sepadan. Kalau baru mungkin banyak ya, kalau second ya itu yang bervariasi. Nah, kemudian untuk menilai juga kita menggunakan metode ya, ada metode FIFO, first in, first out. FIFO ini artinya ketika kita menggunakan persediaan, kita berasumsi bahwa persediaan yang pertama kali kita beli itulah yang pertama kali kita pakai. Ini asumsi ya. Pada kenyataannya belum tentu seperti itu. Ya bisa jadi kenyataannya kan normatifnya begini ya, bukan realnya. Jadi misalnya kita beli ATK kertas berrim-rim gitu kan, disimpan di dalam gudang. Datang minggu pertama 100 rim. Kita ambil yang paling atas. Kemudian datang lagi 100 rim. Pasti kita ambil yang paling atas lagi kan? Nggak mungkin yang paling bawah. Susah ngambilnya. Terus kalaupun dapat ya pasti ada sesuatu yang jatuh atau apa. Jadi intinya ketika realnya kita pakai itu kita ambil yang paling mudah. Tapi ketika dicatat itu kita harus berasumsi bahwa yang digunakan itu adalah yang dibeli pertama. Kira-kira itu ya. Asumsi FIFO itu. Konsekuensinya pada apa? Konsekuensinya adalah pada saat kita membuat jurnal penyesuaian. Ini terutama yang sistem periodik ya. Ketika jurnal penyesuaian, nilai akhir yang ada di neraca itu harus dinyatakan dengan harga terakhir. Karena harga yang pertama itu berarti kan sudah dipergunakan. Jadi yang tersisa di akhir itu adalah harga yang paling akhir gitu ya. FIFO, first in, first out. Jadi kita harus punya juga daftar itunya, daftar harganya. Atau bisa juga kita dengan menggunakan list harganya berapa gitu kan. Misalkan kita ada beberapa harga nih. Pembelian pertama 100 rim 10.000 misalkan.
Pembelian kedua 100 rim 20.000, pembelian ketiga 100 rim 30.000. Nah, kalau misalkan kita menggunakannya 150, maka yang digunakan untuk pemakaian itu adalah 100 rim kali 10.000, 50 rim kali 50.000. Nah, kemudian yang tersisa di neraca itu adalah nilai yang terakhir. Jadi yang 50 ribunya adalah 50 rimnya 20.000 dan yang 100 rimnya adalah 30.000. Nah, seperti itu namanya FIFO ya. Jadi kita juga harus lihat kuantitas yang dibeli dengan berapa sih harga saat itu. Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya, langsung diinterupsi aja. Kemudian kedua, nilai rata-rata tertimbang atau harga beli terakhir, itu udah itu ya. Kemudian beban persediaan dicatat dalam LO saja sehingga tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran. Nah, selanjutnya itu ada metode periodik yang nanti silakan di ini sendiri ya. Ada perbedaan metode periodik dengan perpetual ya. Perpetual itu artinya ketika beli dicatat, digunakan dicatat sehingga nilai persediaan itu selalu update. Dan dengan perpetual kita tidak perlu lagi penyesuaian. Tetapi ada kemungkinan juga setelah stok opnam itu berbeda, nah itulah perlu disesuaikan. Tapi pada intinya memang perpetual juga ada kemungkinan dia perlu penyesuaian seandainya stok opnam dengan catatan itu berbeda. Misalnya misalnya di kartu persediaannya ada 100 rim, tapi ternyata setelah di stok opnam itu ada 98. Berarti kan ada perbedaan ya. Nah, itu harus disesuaikan misalnya kemana yang duanya. Apakah hilang, apakah penggunaannya tidak tercatat atau apa gitu ya. Nah, itu harus disesuaikan di nilai neracanya karena pada kenyataannya persediaan yang ada itu kurang dari yang dicatat. Nah, untuk metode periodik itu jurnalnya ya saat membeli, intinya gini, periodik itu kita mencatat saat membeli gitu ya. Kita tidak mencatat saat menggunakan. Nah, kalau saat membeli berarti kita akan mencatat persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Ini di SKPD ya. Itu jadi kreditnya kasnya ini tergantung dari kas siapa yang dikeluarkan. Kalau kas yang dikeluarkan menggunakan UP, berarti kita menggunakan kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Tapi katakanlah kalau persediaan ini dibeli secara besar gitu kan, secara lelang, terus perlu LS, ya berarti di kreditnya adalah bukan uangnya bendahara, tetapi uangnya yang di RKUD, sehingga jurnalnya adalah persediaan pada rekening kas rekening koran PPKD atau RK PPKD. Nah, itu yang membedakan ya. Pokoknya kalau UP kita pakai kas bendahara pengeluaran. Selain UP kita pakai RK PPKD. Itu aja untuk mengingatnya ya. Jadi kreditnya adalah dari mana sumber uangnya. Kemudian ini tadi itu ya, tadi pendekatan neraca ya, persediaan pada kas di bendahara pengeluaran atau RKPKD. Kemudian pendekatan bebannya adalah beban pada RKPPKD atau pada kas di bendahara pengeluaran. Kita ya, belanja dan jasa estimasi perubahan. Karena perpetual biasanya dia menggunakan dibeli itu dia
atau D gitu ya. Dan neraca. Ketika penggunaan dia juga akan dicatat, sehingga ketika penggunaan itu dia mencatatnya beban persediaan pada persediaan. Sementara di metode periodik itu tidak dicatat. Nah, di akhir tahun metode periodik mencatat berapa persediaan yang dipakai gitu kan. Jurnalnya tergantung pendekatan yang kita pakai dari awal. Intinya pendekatan kita yang kita pakai itu harus konsisten. Ketika awal pakai neraca pendekatannya, akhir tahun pun kita harus pakai pendekatan neraca. Jangan sampai di mix gitu ya. Ini nanti akan menyebabkan bisa jadi double nilai dari persediaan. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Silakan. Ini ada ya. Kita lanjut ya. Pencatat persediaan. Oh, ini udah. Standar jurnal ini udah juga ya tadi ya. Pendekatan belanja beban kita catat dengan beban persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Kalau pendekatan neraca kita catat persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Kalau aset tetap persediaan ya sampai di situ. Nanti detailnya bisa teman-teman baca di bukunya atau di isinya referensinya, atau bisa juga di teknya ya. Selanjutnya kita ke akuntansi aset tetap ya. Jadi aset tetap itu ada beberapa persyaratan bahwa aset itu bisa disebut dengan aset tetap berwujud tentunya ya. Karena sekarang ada aset tetap tak berwujud ya, ATB. Jadi kalau aset tetap berwujud itu syaratnya tentu harus ada wujudnya. Kalau yang tidak ada wujudnya ya bukan aset tetap berwujud. Apa yang aset yang tidak ada wujudnya, misalnya software, itu secara kasat mata tidak kelihatan ya. Atau hasil dari riset gitu kan, paten dan sebagainya, itu yang disebut dengan aset tak berwujud. Nah, kemudian manfaatnya lebih dari 12 bulan. Kalau ada aset berwujud tapi masa manfaatnya kurang dari 12 bulan, berarti dia tidak berkategori aset tetap berwujud. Kemudian biaya perolehannya dapat diukur ya. Biaya perolehan dapat diukur. Kalau misalnya tidak dapat diukur, berarti dia bukan aset tetap. Misalnya apa yang tidak bisa diukur? Ya barang-barang bernilai seni misalnya gitu kan, Candi Borobudur itu kan, berapa kita mau nilai itu nggak ada. Itu kan berarti aset yang tidak terukur nilainya. Dia bukan masuk aset tetap, bisa jadi masuk aset lainnya, aset seni, aset budaya ya. Kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual atau diberikan kepada pihak lain. Intinya aset itu digunakan untuk kegiatan operasional dari Pemda SKPD. Kemudian diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Itu ya, ada 5 syarat. Paling ada 5 syarat untuk dikategorikan sebagai aset tetap. Selanjutnya klasifikasi aset tetap itu ada tanah aja ya. Tanah itu tidak ada penyusutan karena sifat tanah nilainya terus bertambah. Sebenarnya kata itu ya. Kenapa aset tanah tidak disusutkan? Saya juga belum tahu tuh yang lain apa. Kemudian peralatan dan mesin, gedung dan belanja, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya jangan KDP. Biasanya itu kalau di belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung, belanja jalan jaringan dan irigasi, aset tetap dan lainnya. Jadi kalau misalkan ada jalan, kita ada jalan ya. Tanah dan aspal di atasnya itu dicatat dalam
akuntansi yang berbeda ya. Tanahnya dicatat tersendiri, lapisan jalannya dicatat tersendiri. Itu ya. Nah ini kita mencoba beberapa transaksi ya. Ini mudah-mudahan bisa dibayangkan. Pertama untuk transaksi aset itu, aset yang dibeli atau dibangun akan terjadi realisasi belanja tentunya ya, belanja modal itu terrealisasi. Sehingga ketika belanja modal terrealisasi kita akan mencatatnya belanja modal. Ini modalnya macam-macam ya. Kalau modalnya sudah dirinci bisa ada belanja peralatan dan mesin atau belanja bangunan gedung dan bangunan dan sebagainya. Kemudian kreditnya adalah estimasi perubahan sal. Jadi kalau untuk jurnal anggaran itu lawannya adalah estimasi perubahan sal. Debit kreditnya tergantung apakah dia pendapatan atau dia belanja ya. Kalau pendapatan ya berarti pendapatan kredit, debitnya adalah estimasi perubahan sal. Kalau belanja ya belanjanya di debit, kreditnya estimasi perubahan sal. Itu yang perlu diingat ya, dan sepertinya teman-teman sudah hafal dan paham itu ya. Saat ujian UTS kemarin pun tidak ada yang keliru sepertinya dengan jurnal tersebut, kecuali ada yang lupa tidak membuat jurnal. Selanjutnya, ketika asetnya diterima, tadi kan belanjanya ya. Biasanya kalau aset itu belanjanya melalui pengadaan ya. Makanya di situ dicontohkan bahwa aset up-nya di debit ketika perolehan dan RKPPKD-nya di kredit. Kenapa KPPKD di kredit? Karena uang ketika kita LS itu adalah yang digunakan uang dari RKUD ya, uang dari PPKD. Sehingga ketika penjurnalannya adalah aset tetap pada RKPPKD. Tetapi sekali lagi kalau misalkan aset tetap itu dibeli dengan uangnya bendahara PUP, ya kita catat kreditnya adalah kas di bendahara pengeluaran. Jadi yang perlu diperhatikan itu ya, sumber dana untuk pembayaran itu dari mana. Kalau dari bendahara ya kita kreditnya kas di bendahara. Kalau yang dibayarnya melalui LS, uangnya PPKD, RKUD, ya kita catatnya dengan RK PPKD. Kemudian, kalau aset itu diperoleh dari hibah, tiba-tiba misalnya BPD memberikan hibah kepada Pemda 1 ambulan, ya seperti itu. Dia akan mencatatnya sebagai aset tetap, mungkin mobil ambulan gitu kan, entah apa namanya, terus pada pendapatan LO, hibah ya, pendapatan hibah LO. Berapa nilainya? Ya, berapa nilai mobil tersebut? Kalau ada BAST-nya disebutkan katakannya 100 juta, ya udah ditulis 100 juta. Tapi kalau enggak disebutkan 100 juta ya manajemen, nah, itu harus mencari harga wajar dari aset tersebut. Kemudian yang ketiga itu transfer aset antar SKPD. Ini yang penting juga ya. Jadi logikanya kalau transfer aset itu masih tetap ada di Pemda, tetapi di SKPD berpindah. Misalnya SKPD A dia pindah ke SKPD B. Tapi secara Pemda kan masih satu ya. Dia mau di A, mau di B itu sama aja. Tapi akuntansi SKPD-nya berbeda. Nah, katakanlah si SKPD A itu punya mobil yang idle, nggak kepake. Harga pecahan 100 juta. Sudah dipakai 5 tahun dan masa manfaat 10 tahun. Artinya dia sudah disusutkan setengahnya, 50 jutanya katakanlah ya. Akumulasi penyusutan 50 juta. Kemudian akan diberikan ke SKPDB yang butuh gitu kan. Daripada beli mending diserahkan. Oh ini 10 menit lagi ya. Nanti kalau tiba-tiba mohon maaf. Nah,
Jadi SKPDA tadi mencatat dibalik ya, dia akan mengeliminasi aset dan akumulasinya, sehingga di jurnal debitnya akumulasi penyusutan, kreditnya adalah aset yang diberikan, katakanlah mobil tadi ya. Tapi kan masih ada selisih ya, selisih 50 juta yang belum disusutkan, itu akan diakui sebagai debit ekuitas untuk SKPD yang mentransfer, sehingga balance ya. Kreditnya 100 juta, debitnya juga 100 juta. Akumulasi penyusutan 100, ekuitas 50, ekuitas 50. Di kreditnya adalah mobil 100. Sementara di tempat sebaliknya di SKPDB, dia akan mencatat mobil 100 juta, kreditnya akumulasi penyusutan 150 juta, dan ekuitasnya 50 juta. Nah, sehingga ekuitas itu muncul di SKPDA sebagai debit, di SKPDB sebagai kredit. Ketika dikonsolidasi, itu tidak akan muncul, jadi terkompensasi secara otomatis, sehingga memang kalau transfer antara SKPD ini ketika dikonsolidasi dia tetap asetnya cuma satu gitu ya. Kemudian apalagi ya, penyusutan retroaktif ini udah tadi ya, tadi dijelaskan ya, kita lewatin ya. Ini pemeliharaan. Ini pemeliharaan tergantung ya. Ini kalau belanja pemeliharaan itu artinya aset itu tidak akibat pemeliharaan itu asetnya tidak menambah masa manfaat, kapasitasnya nggak bertambah gitu kan, sehingga nanti dibebankan ya sebagai beban pemeliharaan. Sebagai beban pemeliharaan itu kayaknya jurnalnya normal saja ya, tidak ada yang perlu dijelaskan. Biaya setelah perolehan sama saja ya. Akumulasi penghapusan. Nah, ini akumulasi penghapusan ya, penghapusan misalkan ada aset yang nggak kepake. Ada mobil tertimpa pohon misalnya kan udah hancur, berkeping nggak bisa dipakai lagi. Terus masa itunya dia harus dihapuskan kan. Jadi jurnal penghapusannya adalah akumulasinya di debit, asetnya di kredit. Jadi kan terakumulasi, hilang gitu kan. Asetnya hilang dari neraca. Tinggal selisihnya apa? Selisihnya dianggap sebagai defisitnya, defisit penghapusan ya. Atau bisa jadi mungkin kerugian penghapusan. Tapi saya sih lebih cocoknya defisit ya. Karena pemerintah itu tidak mengenal untung rugi gitu kan. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa terbayang ya apa yang saya jelaskan. Sebenarnya pengennya sih kita berdemonstrasi gitu kan di depan kelas gitu ya, menunjuk seseorang untuk ya bersimulasi ya. Tapi online ini agak susah ya. Saya pun menunjuk seseorang untuk menjawab mungkin wasting time gitu kan, menunggu untuk menjawabnya, bukan karena nggak tahu gitu kan, tapi mungkin karena ada lag dari informasinya. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum berakhir. Izin Pak, saya izin bertanya Pak. Ya Mas Oli ya, nanti kalau misalkan tutup nanti saya jawab di WA ya. Siap, saya di luar materi minggu ini sih Pak. Saya izin menanyakan ini Pak, terkait tugas-tugas yang Bapak rutin berikan setiap minggu. Apakah diperkenankan apabila kami meminta kunci jawaban atas tugas-tugas yang Bapak berikan sebelum-sebelumnya? Dikarenakan untuk koreksi kami juga Pak, apakah yang kami kerjakan itu sudah betul atau belum? Takutnya pemahaman kami selama ini bahwa kami merasa benar terkait materi tersebut, ternyata hal itu belum mumpuni Pak ketika ujian.
sebagai contoh kayak kemarin waktu UTS, saya sebenarnya nggak ada pikiran jurnal, belum ada pikiran untuk ngejurnal neraca, Pak. Tapi ternyata di soal UTS apa ya, diminta jurnal neraca. Nah, takutnya nanti waktu UAS ada gap, kaget kayak gitu lagi, Pak. Sehingga saya menanyakan itu, Pak, apakah dimungkinkan apabila kami diberikan kunci atau jawaban yang benar atas tugas-tugas kami yang dulu, Pak, yang sering Bapak berikan setiap minggu. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Aulia ya. Saya jujur aja, jadi ketika itu untuk penugasan tidak ada kunci yang saya buat ya. Jadi koreksi langsung. Jadi tidak ada bisa diberikan kepada Mas Aulia dan teman-teman. Itu aja Mas Aulia. Tapi mudah-mudahan ketika seperti yang kemarin ada UTS itu ya, jurnal neraca gitu ya. Sebenarnya kemarin ada ya, ada perintah di jurnal neraca ya. Soalnya ketika kunci jawabannya, Dosko itu enggak memberikan bobot pada jurnal yang saldo neracanya ya. Kan ada ya, saldo neraca tahun sekian gitu kan. Nah, itu ketika pembobotan nilai kemarin itu tidak berikan nilai oleh Dosko gitu kan. Yang mulai diberikan nilai itu yang mulai dari pendapatan ya, itu entah transaksi 1 atau 2 gitu ya. Itu aja Mas Aulia ya. Siapa? Jadi itu tadi kan salah satu contoh aja, Pak. Takutnya kayak beberapa transaksi yang di jurnal kayak yang tadi Agung tanyakan, misalkan itu kan tugas kita merasa benar, tetapi kita pun belum tahu pasti juga, mau nanya teman juga satu kelas juga ragu-ragu. Belum juga gitu ya. Iya, belum tentu juga tugas. Sedangkan untuk nanya ke Pak Didin mungkin kan lebih fokus ke materi yang selanjutnya gitu, Pak. Jadi materi-materi yang sebelumnya saya pun juga akhirnya meragukan jawaban saya sendiri, Pak. Apakah jawaban itu benar atau tidak gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mas Aulia ya. Mungkin jadi koreksi saya juga ya nanti ya untuk menyiapkan itu. Terima kasih Mas Aulia. Yang lain silakan. Kita manfaatkan sampai closing. Sudah? Kalau sudah, kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan, paparkan lah ya, bukan menjelaskan, bisa dipahami meskipun ya secara bayangan gitu ya, karena memang visualnya tidak ada ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memvisualisasi dalam bayangan gitu kan, sehingga bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh bertanya di WA group gitu kan, di posting saja, saya jawab. Kalau ada kesempatan ya, kalau misalnya tidak ada nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, tidak apa-apa ya. Kita yang penting mengejar pemahaman saja daripada materi. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut dengan materi berikutnya. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya tutup dulu kuliah siang hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Saya end dulu ya. Siap, terima kasih, Pak. Sama